Kecamatan Selimum? Ya, betul. Tapi kan ada, kalau yang Selawah Inongnya itu aktif nggak tuh? Kalau Selawah Inong nggak aktif. Yang aktif Selawah Agam. Selawah Agam. Memang yang namanya Agam laki-laki biasanya lebih aktif. Lebih aktif ya daripada Inong ya, daripada perempuan ya. Daripada perempuan. Ya. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu malam ini. Tentunya sangat senang sekali bisa berjumpa dengan seorang geologis. Wih. Apalagi Bang Putra ini kan memang spesial di mitigasi bencana. Ya. Bang Putra, Ya. aku pengen nanya nih, karena kan baru beberapa hari yang lalu, tepatnya kalau nggak salah di tanggal 15 ya? Di tanggal... Bukan, tanggal 4 Bang Hen, 4 Juni. Oh iya! Bang Hen lupa nih. Tanggal 4 Juni 2020. Ya. Kota Banda Aceh mengalami gempa bumi. Betul. Mungkin tidak sebesar sewaktu terjadinya tsunami. Tsunami 2004 Bang Hen ya. 2004 itu kan sampai 9,1 skala Richter ya. Ya, 9,1 skala Richter. 9,1 skala Richter. Kalau yang hari Kamis kemarin tanggal 4 itu di kisaran 4,8 skala Richter. Betul. Tapi kita di Aceh ini selalu mengalami yang namanya gempa bumi, tsunami juga pernah. Iya. Kemudian ada juga itu tanah longsor, Iya. tapi mungkin ya gunung berapi, letusan gunung Betul, berapi yang betul. mungkin sampai sekarang ini kan Iya. belum pernah kita alami untuk seumur kita kan. Pertanyaan aku Bang, sampai kapan ini bencana alami terus melanda di Provinsi Aceh ini? Sampai kapan Bang? Bang Hen takut nih ya sampai kapan ya? Ya pastinya takut ya kan ya. karena di saat ini kita sudah sedang corona, Iya. sedang lockdown, kemudian ditambah lagi gempa bumi. Itu kan sempat bikin geger juga tuh Geger Bang orang rumah itu kan. Abang sebagai geologis gimana nih Bang? Sampai kapan nih Bang? Iya Bang Hen, jadi memang udah ditakdirkan Bang Hen. Kita di Aceh ini memang hidup di daerah lingkungan bencana Bang Hen. Bencana geologi ya khususnya ya. Bencana geologi. Iya, memang karena udah kondisi lingkungannya Bang Hen. Memang udah tercipta seperti itu. Jadi mau nggak mau kita harus bisa beradaptasi Bang Hen. Dengan bencana Dengan tadi. bencana, kita harus bisa hidup berdampingan dengan bencana. Memang daerah kita ini adalah daerah yang rawan bencana. Betul sekali, rawan bencana geologi. Untuk bencana geologi sendiri itu apa-apa aja tuh Bang? Ya tadi yang Bang Hen sebutkan tadi, itu udah termasuk. Jadi bencana geologi itu yang pertama Bang Hen, gempa bumi ya. Gempa bumi. Gempa bumi itu bencana geologi. Kemudian yang kedua tsunami. Tsunami. Ya, itu bencana geologi Bang Hen. Kemudian gunung meletus, gunung api ya meletus, bencana geologi. Dan yang terakhir tanah longsor. Kalau banjir termasuk bencana geologi bukan Bang? Kalau banjir atau apa, kebakaran ya, kebakaran, kekeringan itu bukan termasuk bencana. Bukan bencana. Itu bencana tapi bukan digolongkan ke dalam bencana geologi. Ya. Kalau untuk gempa sendiri Bang, ini kan Ya. kita sering merasakan terjadi gempa di Aceh. Betul. Sebetulnya penyebab gempa ini apa sih nih Bang? Ya, jadi kita ya berbicara tentang geologi dikit nih Bang Hen ya. Siap, Abang ahlinya, tapi jangan berat-berat kali lah. Oke, boleh. Pokoknya Yang diusahakan dijelasin ya biar orang awam mengerti lah gitu ya. Iya, biar Oke, mudah dicerna. Gimana Bang? Ya, jadi kita itu di Aceh ya, itu kan sering terjadi gempa. Itu karena memang di Aceh itu ada yang namanya daerah atau zona subduksi. Bingung ya? Sub apa tadi? Subduksi. Subduksi. Iya. Artinya apa? Jadi zona subduksi itu zona tumbukan lempeng tektonik, Bang Hen. Jadi ini kita ya bumi bagian terluar dari bumi itu ada namanya lempeng tektonik. Lempeng tektonik. Iya, jadi lempeng tektonik itu saling bergerak dan saling memisah, saling bertumbukan. Setiap saat. Setiap saat. Iya. Nah, untuk Aceh, khususnya Sumatera ya, itu zona tumbukan lempeng tadi berada di pantai barat Sumatera. Pantai barat. Pantai barat Sumatera. Kalau pantai barat Sumatera di Aceh ini bagian barat Aceh atau Di bagian barat Aceh. di bagian barat Aceh. Bagian barat Aceh. Aceh Barat ya. Tapak Tuan, Aceh Selatan. Aceh Itu Selatan. di bagian baratnya itu zona tumbukan lempeng tektonik. tumbukan lempeng tektonik? Betul. Tapi di laut Bang Hen.
Oh, tumbukannya di laut, bukan di darat. Bukan di darat ya. Ya, jadi ketika terjadi tumbukan lempeng tektonik, si lempeng yang satu lagi, lempeng benua ya. Jadi lempeng benua Eurasia itu ditumbuk oleh lempeng Samudra Indo-Australia. Oh. Dia ditumbuk, ditekan terus sampai suatu saat si lempeng benua tadi tidak sanggup menahan tumbukan, tek, patah. Patah. Itu kalau boleh tahu kenapa lempeng samudra yang nubruk ke lempeng benua? Mungkin abang bisa. Iya, karena ini perbedaan berat jenis bang. Lempeng Indo-Australia itu berat jenisnya lebih tinggi dari lempeng benua Eurasia. Oh. Jadi dia yang menumbuk ke bawah. Tak patah, kemudian terjadi getaran itu yang menghasilkan gempa bumi. Betul. Kalau apa tadi istilahnya abang bilang patahan? Ya, patahan. Untuk di Aceh sendiri, ini ada berapa patahan dan di mana aja ini bang lokasi-lokasi patahan tersebut? Oke, jadi begini bang Hen. Akibat tumbukan tadi ya, selain patahan di sekitar zona tumbukan, itu juga terjadi patahan di Pulau Sumateranya. Oh, di Pulau Sumatera ini ada patahannya? Iya, jadi patahan itu panjang bang Hen. Membelah Pulau Sumatera. Oh, bayangkan ya. Membelah Pulau Sumatera. Dari Aceh itu patah sampai ke Lampung bang Hen. Ini kejadian patahnya ini waktu zaman dinosaurus atau baru-baru ini nih? Jadi kita kalau yang namanya proses geologi itu bukan 1000 tahun atau 100 tahun bukan, tapi itu umurnya itu sampai jutaan tahun. Bahkan ada yang ratusan juta tahun. Ya, jadi prosesnya itu lama sekali bang Hen. Nah, jadi patahnya itu yang seperti saya bilang tadi ya, dari Aceh sampai ke Lampung itu panjang sekali. Nah, bang Hen tanya tadi di Aceh gitu ya. Oke. Kalau untuk di Aceh, patahan yang kita namakan patahan Sumatera tadi itu dibagi beberapa bagian. Ada 4 bagian atau 4 segmen patahan Sumatera di Aceh. Yang pertama bang Hen itu namanya segmen Aceh. Ya, letaknya tahu nggak di mana? Nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Yang geologis kan abang. Iya. Oke, jadi segmen Aceh itu, ya, itu mulai dari Pulau Aceh ya. Pulau Aceh itu panjang terus sampai Kecamatan Pekanbadak di Kabupaten Aceh Besar. Itu tempat saya tinggal bang Hen. Pekanbadak dekat sini? Betul. Pekanbadak, Darul Imara. Darul Imara juga? Itu tempat bang Hen tinggal ya? Iya. Itu Darul Imara. Terus sambung sampai ke Tangse di Pidi. Jadi maksudnya gini, saya tidak menakut-nakuti masyarakat, tapi memberikan informasi mengenai patahan ini. Jadi seperti itulah, memang udah kita ditakdirkan memang berada dekat dengan jalur patahan. Itu satu tadi, segmen Aceh ya. Nah, kemudian ada juga namanya segmen Selimum. Itu bergerak ke arah utara, mulai dari Tangse, kemudian ke daerah Selimum, kemudian ke Krung Raya, sampai ke Sabang bang Hen. Nah, itu satu jalur itu. Terus segmen yang ketiga ada namanya segmen Tripa. Ya, segmen Tripa itu daerahnya mana aja? Daerahnya di daerah Kabupaten Gayo Luwes, ya, terus di Kabupaten Aceh Tenggara, di Kota Cane. Jadi 2 kota itu memang berada di atas patahan, Bang En. Di atas patahan. Betul, di atas patahan. Pengaruhnya apa itu, Bang? Ya, pengaruhnya ketika patahan di segmen itu bergerak, ya daerah situ juga mengalami gempa. Artinya daerah-daerah yang Abang sebutkan tadi merupakan titik-titik rawan gempa. Betul, betul sekali. Jadi memang ya seperti Tangse, Bang Hen ya, Tangse, Gempang, itu mungkin juga kita ataupun penduduk sana pernah merasakan gempa. Gempa yang dirasakan itulah dihasilkan dari pergerakan patahan itu, gitu. Kalau segmen yang keempat? Di daerah segmen Bate namanya. Jadi Bate itu sekitar Aceh Barat, nanti tembus sampai ke Abdia ya, daerah Blangpidi. Nah, itu segmennya tuh di situ. Jadi memang di Aceh, seluruh Aceh tuh memang kita patahannya tuh ya menyebar lah gitu. Dari tengah, dari utara ataupun dari daerah barat gitu. Dari daerah barat, Bang. Iya. Berarti untuk daerah-daerah yang Abang sebutkan tadi mungkin harus lebih
apa namanya, lebih aware lagi, lebih waspada lagi, lebih waspada betul. ya kan, karena kapan saja setiap saat bisa mengalami gempa bumi. Gempa bumi, betul. Tapi kalau aku nggak salah Bang, Abang juga tadi aku tangkap ada menyampaikan bahwa kan pergerakan ini setiap saat bergerak ya. Betul. Bergerak. Tapi kalau memang dia setiap saat bergerak, kenapa kita hanya merasakan gempa bumi itu sekali-sekali gitu kan? Mungkin kayak kemarin tanggal 4 Juni. Iya. Apa memang bumi ini selalu gempa gitu? Selalu gempa, cuman mungkin kitanya aja yang nggak ngerasain gitu. Sebenarnya seperti itu Bang Hen. Cuma kadang-kalanya begini. Ada yang pergerakannya itu gempa yang dihasilkan itu terlalu kecil. Oh, terlalu kecil. Ya, jadi kita memang tidak merasakan. Kadang-kadang ya sekali-sekali dilepaskan energi gempa itu besar, itu baru kita rasakan. Itu baru terasa dan bisa menyebabkan kehancuran. Kehancuran, betul sekali. Bang Putra. Ya. Gempa akibat aktivitas tektonik. Tadi Abang udah jelasin. Betul ya. Kan? Selain aktivitas tektonik, hal lain yang bisa menyebabkan terjadinya gempa bumi, apa itu Bang? Ya, jadi gempa bumi selain disebabkan oleh aktivitas tektonik, juga ada aktivitas gunung api Bang Hen. Vulkanik maksudnya? Betul ya. Jadi gini, gempa yang dihasilkan dari aktivitas tektonik itu kita sebut sebagai gempa tektonik. Gempa tektonik. Satu lagi gempa yang dihasilkan dari aktivitas gunung api itu gempa vulkanik. Oh. Nah, seperti itu. Kalau di Aceh gunung api yang masih aktif ada Bang? Ada. Oh, masih ada? Di Aceh itu ada 3 Bang Hen gunung api yang aktif. Sampai dengan sekarang ini ada 3. Ya. Yang mana aja tuh Bang? Yang pertama itu mungkin Bang Hen sering lihat ya. Itu gunung api Selauhagam di Kabupaten Aceh Besar. Kecamatan Selimum? Ya, betul. Tapi kan ada, kalau yang Selawah Inongnya itu aktif nggak tuh? Kalau Selawah Inong nggak aktif. Yang aktif Selauhagam. Selauhagam. Memang yang namanya agam laki-laki biasanya lebih aktif. Lebih aktif ya daripada Inong ya, daripada perempuan ya. Daripada perempuan. Iya, Selauhagam. Kemudian ada juga gunung api Petsago, itu di daerah Kabupaten Pidi. Oh, Kabupaten Pidi. Betul, itu aktif Bang Hen. Terus yang ketiga, gunung api Burni Telong di Kabupaten Bener Meriah. Di Bener Meriah. Sampai saat ini ketiga-tiga gunung itu aktif. Tapi alhamdulillah beberapa tahun terakhir ini belum ada aktivitas yang berarti. Aktif normal, artinya dia aktif tapi tidak sampai menimbulkan ledakan, letusan, erupsi atau apa ya. Ya kita berdoa ya semoga jangan sampai terjadi letusan gunung api. Tapi tetap kita harus waspada ya. Waspada betul kita harus waspada. Bencana geologis Bang. Iya. Selain gempa bumi, tadi Abang cerita juga tentang tsunami. Tsunami betul. Nah ini nih yang punya sejarah yang cukup bukan gimana sih mau bilangnya kelam, tapi sangat dahsyat dan sangat membekas di hati rakyat Aceh kan. Kejadian 2004. Tsunami Aceh. Sebetulnya penyebab tsunami itu apa sih Bang Putra? Ya, kalau untuk tsunami Bang Hen, itu selain dari adanya patahan tadi ya, tumbukan lempeng tektonik yang tumbukannya itu berada di laut, itu bisa menyebabkan tsunami. Jadi longsoran bawah laut juga bisa menyebabkan tsunami Bang Hen. Longsoran bawah laut. Nah, itu bisa menyebabkan tsunami. Kalau di 2004 kemarin penyebabnya? Karena adanya patahan. Oh, patahan. Akibat tumbukan lempeng tadi. Patahannya itu di laut. Di laut. Iya. Dan karena mungkin lokasinya tidak terlalu jauh dari daratan sehingga menimbulkan efek yang sangat dahsyat ya di 2004. Jadi akibat dari patahan tadi, patahan turun ya, kita sebutnya patahan turun, patah turun gitu ya. Jadi muka laut itu mengalami perubahan. Iya, karena ini di dasar lautnya kan turun ya. Jadi muka air laut di atasnya itu mengalami perubahan. Dan dia menimbulkan gelombang yang besar, gelombang yang sangat besar sampai ke darat. Katanya sampai sekitar 30 sampai 50 meter ketinggian gelombang. Iya, saya juga pernah dengar ya itu ya di daerah bibir pantai ya, itu sampai 30 sampai 50 meter itu tingginya. Bang, kalau
letusan gunung berapi di dasar laut Ya, dan jatuhnya meteor misalnya ke permukaan laut ya. bisa menyebabkan tsunami nggak? Oh bisa, ini kayaknya Bang Hen lebih tahu. Ini- Atau baca informasi dari apa ya, dari buku atau gimana gitu ya? Bukan. Ya. Film apa itu yang ada end of day itu kan ada Oh sempat cerita betul, itu kan? iya. Yang iya, ada yang iya. meteor ke laut, Iya. tsunami kan? Itu memang betul. Bisa. Betul. Jadi letusan gunung api di laut itu bisa menyebabkan tsunami. Menyebabkan Contoh memang di negara kita itu waktu itu tahun sekitar 1800-an itu letusan Gunung Krakatau. Oh. Ya di Selat Sunda. Iya, betul. Itu menimbulkan tsunami Bang Hen. Tsunami. Nah, kemudian meteor jatuh ya di laut. Itu juga bisa menyebabkan tsunami, tapi itu jarang sekali untuk Ya. meteor itu. Kecuali Meteor Garden. Itu film gitu ya. Masih ingat berarti ya? Iya. Meteor Garden. Bisa aja Bang Hendy. Bang, Ya, oke, tsunami aku udah cukup jelas. ya. Kemudian erupsi gunung berapi atau letusan gunung berapi. Letusan gunung api Nah, mudah-mudahan tidak terjadi. Tadi Abang udah jelaskan juga Iya. 3 gunung berapi masih aktif masih di aktif Aceh. di Aceh, betul. Yang bisa membuat terjadinya letusan itu apa itu, Bang? Ya. Letusan gunung api ya. Oh iya, ini. Iya. Memang asik nih ngobrol sama Bang Hen, asik nih ya. Aku sambil ngopi, Bang ya. Boleh lah. Jadi Bang Hen, itu kan letusan gunung api itu karena adanya aktivitas magma di dalamnya. Jadi ketika si magma itu mau keluar itu menimbulkan getaran. Getaran. Itulah yang dinamakan tadi ya, gempa vulkanik ya. Iya. Nah, sampai dia meletus gitu. Yang menyebabkan terjadinya aktivitas magma di dalam gunung berapi? Ya, Itu apa? Itu kalau secara geologi kembali lagi karena secara nggak langsung ya, karena tumbukan lempeng tektonik tadi. Oh, Itu pengaruh gitu. berarti ada tumbukan Iya. sehingga terjadinya erupsi ya. Betul. Jadi si lempeng tadi kan menumbuk ya, sampai ke bawah karena itu suhunya sangat tinggi, itu meleleh. Meleleh menjadi magma. Menjadi magma. Dia mencari jalan keluar dari rekahan-rekahan keluar sampai ke permukaan bumi. Itulah yang bisa terbentuknya gunung api. Jadi gunung berapi. Nah, gitu. Oh, berarti kalau sudah ada gunung berapi, berarti sudah ada saluran semacam pipa. Betul, pipa magma namanya Pipa Bang. magma dari Iya. inti bumi. Betul. Makin pinter Bang Eni. Ya, gara-gara narasumbernya juga jelasinnya mantap. Iya. Bang, Iya. kalau soal longsor. Longsor, betul. Bencana geologi juga bencana ya. Geologi juga kan. Tanah longsor, ya. Ini apa nih penyebab dari longsor ini? Ya, kalau untuk longsor Bang Hen, itu ada namanya faktor penyebab, Iya. ada namanya faktor pemicu. Satu penyebab, Penyebab, satu pemicu. pemicu, betul. Bedanya apa? Nah, bedanya begini Bang Hen. Kalau penyebab itu memang dari karakteristik lingkungannya itu memang udah rentan untuk terjadinya longsor. Jadi untuk penyebab ya, penyebab tanah longsor tadi itu salah satunya dari kemiringan lereng Bang Hen. Kemiringan lereng. Ya, kemiringan lereng yang terlalu terjal itu bisa menyebabkan terjadinya longsor. Longsor. Itu satu. Satu. Kemudian yang kedua karena jenis batuannya atau tanah di situ. Batuan yang sudah lapuk ataupun tanah yang cukup tebal itu juga bisa mempengaruhi terjadinya longsor. Terus yang ketiga itu karena ada perubahan vegetasi atau tata guna lahan. Yang dulunya di situ hutan ya, hutan lebat gitu, tiba-tiba ditebang hutannya jadi kebun. Jadi kebun. Itu bisa menyebabkan terjadi longsor. Nah, salah satu seperti itu. Berarti Itu penyebab loh, itu penyebab ya. Ya. Artinya gini Bang, kalau mungkin aku bisa sedikit nangkap. Kalau misalnya ada lahan yang sudah terjal, Betul. kemudian tanahnya tebal Betul. seperti Abang tadi Ya. Abang sampaikan tadi. Nah, untuk mencegah jangan terjadi longsor berarti harus ditanami kembali. Ya, bisa ditanami kembali dengan vegetasi yang akarnya kuat. Oh. Nah, seperti itu. Kalau untuk daerah-daerah di Aceh ini yang sangat rawan bencana longsor di mana aja, Bang? Ya, tapi sedikit saya potong Bang ya. Tadi siap. belum Oh iya. belum selesai kan? Belum Tadi kan selesai. ada Tadi faktor penyebab, ada pemicu ya. Oh, pemicunya tadi belum. Penyebab udah. Udah. Sekarang pemicunya Bang Hen. pemicunya. Pemicunya itu apa namanya?
ini penyebabnya udah apa ya? Udah memang siap-siap mau longsor, tinggal dipicu aja. Apa itu pemicunya? Curah hujan, Bang Hen. Oh. Ya, curah hujan satu, kedua gempa bumi. Lagi-lagi gempa bumi. Jadi ketika si penyebab memang udah membentuk suatu daerah itu yang rawan, siap longsor, ada hujan dengan intensitas yang tinggi, terjadi longsor. Ada gempa bumi tiba-tiba terjadi longsor. Nah, seperti itu. Terus kalau Bang Hani bilang tadi ya, daerah mana aja nih di Aceh? Iya. Itu biasanya di daerah-daerah yang daerah yang topografinya tinggi. Tinggi ya. Seperti di daerah Aceh Tengah. Itu memang daerah kita sering dengar ya, itu sering terjadi longsor ya. Aceh Tengah, kemudian di Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Tenggara, itu biasanya sering terjadi longsor. Daerah-daerah yang rawan longsor. Iya, gitu Bang. Betul, Bang. Luar biasa Bang. Memang daerah kita ini ya mungkin diberkahi dengan 4 bencana geologis. Ya. Nah, menurut Abang ini suatu berkah atau bagaimana ini? Ya bisa dibilang sebenarnya gini Bang Hen, kalau saya lihat ya dari kacamata geologi lah gitu ya, itu Allah itu maha adil Bang Hen. Di samping kita diberikan cobaan ya dalam bentuk bencana seperti tadi yang saya jelaskan, Allah juga memberikan rezeki yang melimpah Bang Hen. Akibat dari bencana geologi tadi? Iya, betul. Misalnya gini lah, gunung meletus ya, kan tadi kan keluar lava, keluar segala macam lah. Itu kan bisa menghancurkan. Tapi di luar itu Allah juga mengeluarkan seperti unsur hara. Itu kan sangat bagus sekali. Tanaman jadi subur, mengeluarkan pasir, bisa untuk ditambang ya, untuk dibuatkan untuk bangunan gitu kan, bahan bangunan. Dan material-material lainnya mungkin. Betul. Nah, jadi itulah Allah Maha Adil Bang Hen. Artinya memang kita selaku masyarakat Aceh yang harus lebih berdamai dengan bencana, alam, dengan bencana. Ya. Mungkin nanti di section selanjutnya Bang kita bakal bahas ya Bang ya. Boleh. Masalah apa sih yang perlu dilakukan untuk memitigasi risiko dari Boleh, siap. Bang Putra, terima kasih banyak, informasinya sangat bermanfaat dan kita tunggu seksi selanjutnya. Oke. Terima kasih Bang Putra. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.